Assalamualaikum teman-teman, welcome to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku akan membacakan komentar-komentar warga plus 62 tentang video yang sempat viral baru-baru ini, yaitu tentang mudik dan pulang kampung. Oh iya, sebelum kalian nonton ini, tolong sekali tekan tombol subscribe-nya, kemudian aktifkan notifikasinya biar kalian tahu ketika aku update. Oh ya, satu lagi. Video ini dibuat hanya untuk hiburan semata, tidak ada maksud lain. Oke, kita langsung aja. Jadi aku ambil komenan-komenan ini dari video yang seseorang upload di Facebook. Video ini dibagikan sebanyak 20.973, kemudian yang like 5.433 dan yang komen 6.721. Tapi pastinya aku nggak akan bacain semua ya. Oke, tanpa pikir panjang lagi, kita bacain komen number 1. Ini katanya gini, kok bully presiden, kalian aja cuma mikir buat makan besok udah pusing, apalagi presiden yang mikir sana sini, mikir kalian tit B gitu aja. Jadi ada yang harus disensor. Ya bener ya, kadang kita tuh hanya berkomentar tanpa memikirkan, ngurusin se-Indonesia itu pusing. Jadi ya gimana ya, pemimpin emang kadang serba salahnya. Jadi pemimpin itu ketika dikritik oleh rakyatnya ya gimana gitu, karena emang kan rakyat juga patut ngomong gitu. Oke, next. Penerbangan domestik ditutup, internasional tetap buka. Weleh-weleh, corona datang dari luar, Pak. Ada berita emang yang menyebutkan bahwa penerbangan domestik itu ditutup, namun penerbangan internasional tetap buka karena saya pernah lihat beritanya di SCTV. Siapa yang ngomongnya itu? Jubirnya Kemenhub, katanya penerbangan internasional itu tidak termasuk ke kategori mudik, seperti itu. Oke, next. Gampang aja bro, biar tidak dilarang mudik, cukup kita pulang kampung aja, gitu katanya. Oke, jadi karena pulang kampung dibolehkan, mungkin jadi mikirnya ya udahlah, daripada ngaku-ngaku mudik, pulang kampung aja yang dibolehkan, gitu mungkin ya. Oke, next. Bener apa kata Pak Presiden? So, kita ini harus buka pikiran yang sehat, jangan nak menjudge aja. Kalau gagal paham dengan apa yang dimaksud dengan ucapan itu, gak ada yang salah. Salam hormat untuk Pak Jokowi. Siap. Oke, next. Mana nih? Inilah yang membuat negara ini lamban untuk maju. Memahami maksud presiden sendirinya saja banyak yang gagal paham. Sedih. Nah, oke, next. Kalau pulang kampung isolasi mandiri dulu, jadi aman. Kalau mudik enggak ya Pak? Takut nyebarin virus. Jadi mungkin nangkepnya gini, ketika pulang kampung itu, dari maksud komentar ini ya, pulang kampung itu bisa diisolasi, tapi yang mudik nggak bisa gitu mungkin ya. Oke, next. Nih, yang gini ini makanya tingkat positif coronanya tinggi. Nah, wong warganya susah diatur, lulu pada apa nggak lihat tuh angka positif corona mau OTW 10.000. Jangan lihat dari omongannya presiden, lu masalah pulang kampung dan mudik, lihat kondisi lapangan. Pau tuh apaan ya? Makin banyak orang yang kejangkit tuh COVID-19 dan penyebarannya makin meluas sampai keluar Jawa. Jadi intinya jangan mudik lah gitu mungkin. Soalnya penyebaran virus ini sangat cepat merambat.
Oke, next. Oh, ini udah. Oh, ini nih, ini. Nah, ini. Kok yang dibahas mudik sama pulang kampungnya? Ya, padahal ini pembahasan di video tersebut kan tentang penyebaran COVID-19-nya, tapi masyarakat lebih fokus ke mudik dan pulang kampungnya. Jadi apa ya namanya? Salah sasaran gitu. Terlalu fokus ke hal yang seharusnya tidak difokuskan. Oh iya, sampai ada bis tempelannya yang bis ini membawa penumpang pulang kampung, bukan mudik sesuai instruksi Bapak Presiden RI. Oh, jadi biar dibolehkan mungkin ya. Nah, ini. Seingatku pas sekolah emang beda sih pulang kampung, kembali ke kampung halaman setelah tidak bekerja di Jakarta atau di kota. Seingatku yang ini itu di kampung aja menetap, sedangkan mudik pulang ke kampung halaman seminggu menjelang lebaran. Tapi yang ini kembali ke perantauan. Jadi kalau pulang kampung tuh nggak kembali ke perantauan, kalau yang mudik itu kembali ke perantauan. Tapi bisa jadi kan ya yang pulang kampung juga balik lagi ke perantauan untuk cari kerja baru kalau misalkan emang di pekerjaan yang sebelumnya itu di PHK atau dikeluarkan. Nanti kan juga pasti nggak mungkin diam selamanya di rumah. Itu sih pendapatku ya. Nah, ini ada nih, ini solusi. Jadi kalau mau pulang jangan mendekati H-7, itu yang dilarang, namanya mudik. Kalau mau pulang, ayo sekarang juga, nggak apa-apa, namanya pulang kampung, nggak dilarang. Aduh, ini lucu. Hore, besok pulka, besok pulang kampung katanya karena nggak dilarang. Oke, banyak sih sebenarnya komenan-komenan yang negatif atau mengeluarkan kata-kata kasar, tapi nggak akan aku bacain di sini. Takutnya kan menyinggung atau memprovokasi gitu ya. Nah, ini yang ini. Pusing katanya tanda seru banyak, tanda seru badag banget banyak. Ini aku mau baca ini. Kalau aku jadi Najwa, aku bilang bentar ya Pak, aku panggil Nyi Blorong dulu, mau balik aja aku kayangan. Najwa Shihab bidadari kali kok kayangan. Nyi Blorong bukannya di laut. Nyi Blorong bukannya anaknya Roro Kidul ya? Yang ular itu kan di film-film lah jadi ke film. Nih, ini ada nih. Ayo pulang kampung, tapi jangan mudik. Kalau ketemu aparat atau satgas jangan bilang saya mudik, tapi bilang aja saya cuman pulang kampung. Oh, nanti mungkin gak akan dilarang gitu, jadi dibebasin karena pulang kampung bukan mudik. Oh, ini. Alhamdulillah sebentar lagi lebaran, aku mau mudik pulang ke kampung halaman. Terkadang perbedaan akan terlihat indah jika kita melihatnya dari pemikiran yang positif. Bagus. Oke, next. Oh iya, saya ngerti sekarang. Orang yang pulang kampung tidak membawa wabah penyakit, tapi kalau mudik bisa membawa wabah penyakit. Kocak, emoticon hahaha gitu. Nah, ini yang nggak terima pasti nggak punya kampung, mudiknya bukan ke kampung. Gitu mungkin maksudnya. Oh, ini ada yang komen kayak gini, kayaknya sudah masuk umpan nih, mancing kali masuk umpan, makan umpan ikan. Oh, ini next ya. Lagian antara mudik dan pulang kampung kalian perdebatkan, sekarang kapok, tol ditutup semua. Oh, emang ditutup ya? Perasaan tol belum ditutup deh. Oh, tapi nggak tahu ya kalau di daerah lain. Kalau di daerah lain nggak tahu. Soalnya tol yang di Bandung masih buka, terakhir hari Minggu kemarin tuh masih buka. Ini yang komennya pada Jumat lalu, berarti sebelum Minggu lah kalau Jumat. Oke, ini bayangin katanya.
Bayangin misal kalau suamimu kerja di Jakarta, dirimu di kampung, sementara di Jakarta PSBB. Pulang dengan protokoler, yo ada baiknya. Beda orang sudah tinggal di Jakarta, berkeluarga, punya rumah, mau lebaran bersama ayah ibu saudara di kampung toh. Cuman istilah mau memilah kasus pada ribet. Memang kan dari penjelasan Pak Jokowi itu, mudik itu bagi yang mau merayakan lebaran di kampung halamannya, sedangkan pulang kampung itu bagi orang-orang yang bekerja di Jakarta tapi ketika masa sekarang itu mereka di PHK atau diberhentikan pekerjaannya lalu pulang, itu namanya pulang kampung. Tapi kalau mudik itu ketika kalian punya KTP Jakarta, misal KTP Jakarta, tinggal di Jakarta, punya rumah di Jakarta, itu baru ketika pulang ke kampung halaman itu namanya mudik, katanya gitu. Kalau yang saya cerna dari penjelasan Pak Jokowi. Oh, ini yang lucu-lucu. Sekolah bertahun-tahun baru kali ini gue bingung bedain mudik sama pulang kampung lah. Situ pakai mikirin mudik sama pulang kampung. Ya, aku juga sih. Kadang kepikiran why kenapa harus diperdebatkan gitu loh. Kenapa harus fokusnya ke situ? Kenapa kita nggak fokusnya ke penanganan COVID-19 aja? Kenapa jadi malah fokus ke hal yang gimana ya? Ke hal yang bukan harus diperdebatkan gitu. Kita seharusnya fokus ke penanganan COVID-19-nya. Tapi malah kebanyakan itu yang salah ketika nonton video tersebut. Oh, ini ada yang komen gini. Nah, untuk ortu gue yang sekarang ada di Jogja, yang lagi ke rumah kakak gue sebelum corona, mau pulang gak bisa karena takut akan terkena virus pada saat di bandara atau di tempat keramaian dan takut membawa virus ke kotanya. Berarti bisa pulang juga dong, karena rumah mereka di Palembang bukan di Jogja. Berarti mereka pulang kampung bukan mudik kan. Asik, aku suruh pulang berarti. Hubungi bisa jadi itu, bisa jadi kan ya. Oke, terakhir kalau mudik identik pada saat hari raya, kalau pulang kampung bisa kapan aja. Mungkin seperti itu. Bisa. Oke teman-teman, cukup sekian aja video kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian jika video ini menghibur. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa support aku dengan cara subscribe YouTube channel aku. Terima kasih. Assalamualaikum.